Halo teman-teman bahas saham. Kembali lagi dengan channel bahas saham. Seperti biasa teman-teman, saya akan membahas emiten yang menurut saya berpotensi ya ke depannya ya. Seperti biasa ya teman-teman, tentunya dibahas saham. Emiten ini mungkin berulang ya seperti emiten-emiten sebelumnya, yaitu udah kita lihat dari grafiknya sendiri teman-teman, yaitu emiten BRI. Kenapa saya tertarik lagi membahas emiten ini? Karena beberapa hari sebelumnya emiten ini dia turun ya teman-teman ternyata ya. Padahal eh, ada suatu periode kemarin dia dibeli dengan cukup masif oleh asing gitu ya. Tapi ternyata setelah periode tersebut, setelah pembelian masif itu ternyata dia turun gitu ya. Dan turunnya juga lumayan signifikan. Padahal banyak nih teman-teman mungkin yang udah masuk di harga pada saat pembelian asing ya, mungkin percaya dengan adanya pembelian asing tentunya harganya akan dikerek naik ya. Ternyata bukan ya. Dan ternyata harganya secara kita lihat dari grafik dia malah menurun nih ke 4.000 berapa gitu ya. Nah, langsung saja untuk video kali ini teman-teman saya akan fokus ke teknikal saja untuk melihat bagaimana sih sebenarnya pergerakan emiten ini gitu ya. Ya mungkin sekedar hanya prediksi saja mungkin ya teman-teman, dan mungkin didukung dengan komponen-komponen teknikal lainnya. Nanti mungkin kita bisa prediksi atau tebak nanti kemana arah saham ini gitu ya. Nah, untuk episode kali ini kita tidak membahas secara fundamental fokusnya ya. Kita lebih fokus ke teknikal saja teman-teman, karena saya hanya penasaran aja nih kemana sebenarnya arah BRI setelah ini gitu ya. Nah, langsung saja teman-teman, kita melihat di sini ada 4 candle berturut-turut ya. Dia mengalami penurunan harga gitu ya dari pada saat dia pembelian asing yang cukup masif. Nah, di sini saya bisa coba lingkarin ya teman-teman. Pembelian masif asing itu berada di sini nih. Di periode apa ini ya? Periode 28 bulan, sebentar. 28 bulan 5 ya, 28 bulan Mei 2025 nih teman-teman. Dan ternyata setelah tanggal 28 lanjut ke 2 Juni ya, karena ada beberapa libur, dia ternyata turun nih dan cukup signifikan ya, dan volumenya juga lumayan nih teman-teman. Menurun ke low-nya di 4.200, dan terlihat di sini juga ada pembelian masif nih teman-teman di periode maksud saya Juni tanggal 3 ya. Terlihat adanya candle bullish di sini ya, walaupun memang warnanya tidak hijau, tapi kalau kita perhatikan nih teman-teman, ternyata turun lagi nih teman-teman. Jadi tidak menjamin ya adanya tarikan ke atas, yang artinya banyak buyer di sini, ternyata diturunkan lagi nih ke bawah gitu ya teman-teman. Nah, mungkin ada beberapa alasan terkait penurunan ini ya, karena memang secara beberapa indikator dia sudah oversold, dan tentunya yang kedua masih ada gap di bawah nih secara teknikal ya teman-teman. Saya coba tunjukkan nih gapnya teman-teman. Yang pertama itu ada gap di sini kemarin terakhir ya, di kisaran harga 4.085 ya di sini ya, 4.100 deh teman-teman, 4.100, 4.090-an range-nya di situ. Dan setelah itu ada lagi nih teman-teman, ternyata gap ya, kalau kita perhatikan ini cukup lebar nih teman-teman, gapnya di 3.800-an ya, 3.800-an. Nah, secara teknikal memang ini akan ditutup ke depannya ya, artinya akan ada penurunan harga nih sampai dengan menutup gap yang sudah terjadi ini gitu ya. Nah, tapi apakah itu akan selalu ditutup? Ya sebenarnya sih ini mitos di teknikal ya. Kenapa bisa ditutup? Karena secara logikanya ini terjadi lompatan harga karena adanya FOMO ya. Di sini lebih tepatnya sih FOMO dari orang-orang atau investor yang banyak untuk membeli emiten ini pada saat itu gitu ya. Nah, logikanya artinya emiten ini akan dihargai lagi menuju ke sana karena mungkin adanya FOMO. Jadi tidak real gitu ya harganya, menurut saya teman-teman. Nah, sekarang prediksinya kemana sih emiten ini gitu ya? Kalau saya pribadi sih mending sepertinya akan menutup gap ini teman-teman ke 3.800-an ya. Ini mungkin saya memang tidak terjadi ya. Ini tergantung bayarnya nih teman-teman. Kalau memang bayarnya lebih tinggi nanti di periode mendatang, ya kemungkinan besar arahnya akan menuju ke atas nih teman-teman. Karena kita jangan lupa juga ya, di atas juga masih banyak gap ya teman-teman. Salah satunya kalau kita perhatikan di sini nih, di angka 5.500-an nih ada gap. Ya tentunya ini menjadi peluang sih menurut saya teman-teman ya. Dia akan menutup gap di angka 5.500 ini, dan kalau kita lihat lagi ke atas lebih bagus lagi nih teman-teman di angka 6.000-an nih teman-teman. 6.000 6.300-an ya. Ya
Ya dengan harapan sih emiten ini BRI akan ditarik nanti ke atas gitu ya. Nah teman-teman, secara short term sih menurut saya ini akan berpotensi turun nih ke angka 3.800. Apalagi kalau kita lihat dari volume ini BRI ini juga ternyata ada pembuangan ya di sini ya di beberapa periode terakhir. Nah wajar saja sih kalau teman-teman juga mau beli ya sebaiknya tunggu aja ya sampai gapnya ditutup. Dan secara kondisi makro juga kita belum tahu nih apakah nanti akan ada episode lanjutan dengan perang tarif impor ya. Kita tidak tahu teman-teman karena untuk sekarang juga kondisinya masih belum kondusif gitu ya. Tapi yang jelas untuk emiten BRI ini sendiri teman-teman berpotensi akan memberikan potensial gain yang cukup tinggi nih ke depannya. Ya karena tadi ada gap di atas dan tentunya emiten ini BRI ya. Ya tentunya ini akan meningkat secara periodik nanti ke depannya, walaupun memang sekarang terlihat pendapatan maupun labanya itu menurun, tapi ya it's not bad gitu ya teman-teman. Ini lumayan bagus juga nih teman-teman, mendorong sampai dengan ya harga 6 ribuan gitu ya. Kalau pendapat saya pribadi, kemungkinan besar ini akan turun nih ke angka 3.800 untuk menutup gapnya. Kalaupun memang dia tidak turun, tingkat kenaikannya juga tidak akan terlalu signifikan gitu ya sampai dia menutup gap ini kalau menurut saya. Baik, sekian pembahasan mengenai teknikal BRI, dan teman-teman boleh memberikan pendapat berbeda ya kalau punya pendapat berbeda dengan komen di kolom komentar. Klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.